Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neng Sumarni dari KU10. Alhamdulillah sudah 3 tahun lebih kami belajar bersama Om Bagus, dan banyak sekali ilmu yang telah kami dapatkan dari Om Bagus. Dan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kami. Di awal tahun kami diajarkan bahwa seorang manusia diutus ke muka bumi ini adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Seorang pemimpin harus memiliki jiwa pemimpin, yaitu yang bisa menentukan arah dan tujuan hidupnya. Bagaimana seorang pemimpin bisa mendesain hidupnya dengan baik. Ketika dia bisa memimpin dirinya sendiri, barulah dia bisa memimpin orang lain. Tersenyum dalam ilmu simpati. Kami diajarkan bagaimana caranya tersenyum. Bukan hanya tersenyum ketika bertemu orang lain, bukan hanya tersenyum sebagai basa-basi, tapi tersenyum dengan ikhlas. Bagaimana dia tersenyum ketika dia menghadapi cobaan, bagaimana dia tersenyum ketika menghadapi masalah dalam hidupnya. Maka seorang muslim yang baik itu akan tersenyum setiap saat. Tidak ada kata mengeluh dan tidak ada kata susah dalam hidupnya. Dia akan selalu ridho dan akan selalu tersenyum dalam menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berkomunikasi pula, kami diajarkan bahwa seorang motivator adalah seseorang yang selalu sadar akan dirinya, selalu sadar di mana dirinya. Ketika dia berada di suatu tempat, dia harus menjadi sosok yang menyenangkan, sosok yang membawa manfaat bagi lingkungannya. Ketika dia berada di lingkungan bekerja, maka dia akan menjadi sosok yang bermanfaat bagi rekan-rekan kerjanya. Ketika dia berada di rumah, maka dia akan menjadi sosok yang bermanfaat bagi rumahnya. Jadi kemanapun seorang motivator itu pergi, dia harus bisa menebarkan manfaat. Karena yang selalu diulang-ulang oleh guru kami Om Bagus, bahwa kehidupan ini harus bermuara kepada 3 hal. Apapun yang dilakukan adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, harus menjadi manfaat, menebarkan manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Dan juga dimanapun kita berada, kita harus menjadi akhlak, harus bisa menerapkan akhlakul karimah dalam diri kita. Dalam di Kahfi juga kami diajarkan tentang public speaking. Bagaimana caranya berbicara di depan orang lain dengan memperhatikan visual, memperhatikan voice dan juga verbal. Tapi bukan tiga hal itu saja yang penting. Yang saya tangkap adalah seorang pembicara yang baik itu harus meluruskan niatnya ketika dia ingin berbicara di depan umum. Apa motifnya? Apakah dia hanya ingin menjadi sosok yang lebih baik dari audiensnya, atau hanya dia ingin menjadi lebih hebat, dianggap keren? Tapi ketika seorang pembicara di awal dia sudah meluruskan niatnya, ketika dia berbicara di depan orang lain adalah untuk berdakwah, mengajak orang lain kepada kebaikan, maka insya Allah seorang pembicara akan memiliki kekuatan untuk berbicara di depan orang lain. Karena berdakwah itu adalah tugas kita semua. Dalam berdakwah, sebelum kita berbicara di depan umum, dan hal yang paling penting adalah meminta kepada Allah untuk memberikan kekuatan kepadanya. Karena ilmu itu adalah milik Allah, dan Allah lah yang memberikan dia ilmu ketika dia berbicara, ketika dia ingin menyampaikan ilmu kepada audiensnya. Maka hal yang terpenting adalah berdoa kepada Allah setelah meluruskan niat. Selain public speaking, kami juga sekarang sedang belajar tentang hipnosis. Ternyata baru kami sadari dari guru kami Om Bagus bahwa hidup ini adalah penuh dengan hipnosis. Dunia ini adalah hipnotik. Jadi tidak ada pilihan bagi manusia. Jika tidak ingin dihipnotis oleh dunia ini, maka dia harus
mempelajari ilmu hipnosis supaya dia tidak terlena, dia tidak tertipu dengan dunia ini, karena dunia ini adalah innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Dunia ini hanyalah permainan dan juga senda gurau. Maka seorang yang tidak mempelajari hipnotis akan terlena dengan permainan dan senda gurau sehingga dia lupa apa tujuan hidupnya. Seperti diajarkan oleh guru kami Om Bagus, bahwa tujuan hidup kita di dunia ini adalah bagaimana kita mendesain sebuah hidup yang enak. Tapi juga selain mendesain hidup yang enak, kita itu juga harus perlu mendesain mati yang enak. Dalam hipnosis adalah yang paling penting bagaimana seseorang itu bisa menghipnotis dirinya sendiri. Bagaimana bisa memasukkan, menginduksi sugesti-sugesti yang baik ke dalam dirinya. Sugesti yang baik yang bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apapun data yang masuk ke dalam diri kita, itu semuanya akan menjadi sesuatu yang tersimpan di bawah sadar kita. Seperti yang sudah pernah diajarkan Om Bagus, bahwa sesuatu yang sering kita lakukan berulang-ulang itu akan mengendap di subconscious kita, akan masuk ke dalam subconscious kita. Dan jika kita lakukan berulang-ulang lagi akan menjadi hati. Hati yang menggumpal akan menjadi jiwa. Jiwa, ada 3 macam jiwa. Jika seseorang bisa menghipnotis dirinya, mengsugesti hal-hal yang baik ke dalam dirinya, memasukkan data-data positif ke dalam subconsciousnya, maka dia akan mampu membentuk menjadi jiwa yang baik, yaitu jiwa yang mutmainnah, jiwa yang penuh kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya. Tapi jika seseorang gagal memasukkan data yang baik, jika seseorang gagal menghipnotis dirinya dengan sugesti-sugesti yang baik ke dalam dirinya, hanya hal buruk yang dia lakukan, maka dia akan mengendap di subconsciousnya dan akan menjadi jiwa yang amaro bisu. Dan inilah bakal dari kesesatan seorang manusia. Tapi juga ada jiwa yang di tengah-tengah ketika seseorang masih galau dalam hidupnya, masih belum bisa menjadi khalifah, belum bisa menjadi pemimpin yang menentukan arah hidupnya, masih galau, kadang A, kadang B, maka jiwanya masih lawamah. Oleh karena itu, selama belajar di Kahfi, kita diajarkan dari awal sampai akhir bagaimana kita selalu berproses untuk membentuk jiwa kita untuk menjadi jiwa yang mutmainnah, sehingga kita bisa mendesain hidup kita ini dengan sangat baik dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam rangka menyebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya kepada umat manusia di lingkungan kita. Dan juga bagaimana kita harus selalu menjadi teladan berakhlakul karimah dimanapun kita berada. Karena tujuan kita hidup adalah bukan hanya mendesain hidup yang enak, tapi juga mati yang enak. Alhamdulillah, terima kasih kepada Om Bagus dan semua guru-guru yang berada di Kahfi yang sudah mengajarkan kami banyak hal yang sangat bermanfaat bagi hidup kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membalas semua kebaikan Om Bagus dan juga guru-guru kami di Kahfi. Semoga Om Bagus dan juga guru kami semua selalu diikuti keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diselamatkan hidupnya di dunia dan di akhirat. Terima kasih Om Bagus dan juga guru-guru semuanya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.